Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Perkenalkan, kami calon guru penggerak Angkatan 10 Kota Sorong, Provinsi Papua Barat Daya. Pada kesempatan kali ini, kami akan menjelaskan demonstrasi kontekstual pada modul 2.3 Coaching untuk Supervisi Akademik yang terdiri dari Observer, Coach, dan Coaching. Saya Marco Philip Priawaru dari SMP Negeri 5 Kota Sorong. Saya Anissa Diniati Kusdiantini dari SMP Negeri 2 Kota Sorong. Saya Elza Lorivia Rehi dari SMK Negeri 3 Sorong. Selamat menyaksikan. Selamat siang Ibu Ece. Selamat siang Bu Nisa. Gimana nih keadaannya Ibu Ece? Baik Bu Nisa. Alhamdulillah. Ya, Ibu Ece akan melakukan kegiatan coaching hari ini. Benar Bu Nisa. Baik, sebelum kegiatan coaching, sebagai langkah awal saya akan melakukan beberapa pertanyaan. Dan di sini saya akan berdiskusi tentang rubrik penilaian dan saya akan memberikan penilaian pada coach dan coachee yang saya amati. Dan di sini apakah sudah sesuai dengan alur cerita dan pertanyaannya itu sudah berbobot dan bagaimana respon dari coachee pada pertanyaan. Dan tidak lupa lagi harus menyesuaikan dengan prinsip, yaitu prinsip kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan kompetensi. Baik, untuk pertanyaan yang pertama nih Bu Ece, kompetensi coaching apa yang ingin dikembangkan? Baik Bu Nisa, kompetensi yang ingin saya kembangkan yaitu menghadirkan kehadiran penuh, menjadi pendengar yang aktif, dan juga pertanyaan yang tepat. Baik, ini pertanyaan yang kedua Ibu Ece. Bagian kompetensi mana yang secara spesifik yang ingin diobservasi? Yang ingin diobservasi itu yang spesifik, yaitu pertanyaan yang berbobot dan juga kehadiran penuh. Baik, pertanyaan yang terakhir ini Ibu Ece. Indikator ketercapaian dan tujuan pengembangan yang diinginkan seperti apa Ibu Ece? Yang diinginkan itu adanya solusi dan juga rencana aksi dari rekan sejawat yang akan saya coach. Baik, terima kasih Ibu Ece. Selamat melakukan kegiatan coaching. Sampai bertemu lagi di pasca observasi Ibu Ece. Baik Bu Nisa, Iya. terima kasih. Selamat siang Pak Marco. Selamat siang Ibu Ece. Bagaimana kabarnya hari ini Pak Marco? Luar biasa sehat Ibu Ece. Ibu Ece apa kabar? Baik Pak Marco. Pak Marco jawab luar biasa sehat tapi kayak ada beban gitu. Bagaimana Pak Marco? Ya Ibu Ece, saya mau cerita ini. Ibu Ece ada waktu kan? Ada. Bu, hari ini saya ada waktu luang, makanya saya bersedia untuk ngobrol dengan Pak Marco. Ya, jadi masalah saya di sekolah itu terkait dengan kedisiplinan siswa saat ada di sekolah yang tidak tepat waktu Ibu Ece. Oh begitu Pak Marco. Nah Pak Marco, kira-kira dari pembicaraan kita nanti ini apa yang Pak Marco harapkan? Ya, yang saya harapkan tentunya ya Ibu Ece ya, ada solusi dan tentunya hal-hal yang dapat membantu saya untuk menyelesaikan permasalahan saya di sekolah saya. Oke, baik Pak Marco. Baik Pak Marco, tadi Pak Marco sampaikan bahwa permasalahannya itu siswa datang pagi itu tidak tepat waktu, sering Betul, minta Ibu Ece. berangkat. Sejauh ini apa yang Pak Marco sudah lakukan? Sejauh ini yang saya lakukan ya Ibu Ece ya, saya membuat jurnal belajar, tentunya bekerja sama juga dengan rekan-rekan guru yang lain seperti wali kelas dan juga tiket yang datang di pagi hari untuk menjadi siswa di belajar. Baik Pak Marco, luar biasa sekali ya apa yang sudah Pak Marco coba lakukan. Nah, dari apa yang Pak Marco sudah lakukan itu menurut Pak Marco nih, kalau Pak Marco nilai itu nilainya sudah sampai di angka berapa? Ya, kalau untuk memberikan nilai mungkin ya Ibu Ece ya di angka 4 karena memang keterlambatan siswa ini menjadi permasalahan yang memang menurut saya harus diselesaikan. Baik Pak Marco, tadi Pak Marco bilang bahwa nilainya masih bisa dikasih 4 ya. Pak Marco maunya di angka berapa? Ya tentunya saya mengharapkan angka yang sempurna ya, tapi kalau bisa dikatakan saya berharap di angka
depannya apa yang sudah Pak Marco susun strateginya seperti apa? Iya, terkait dengan strategi itu ya Bu Ece ya, saya membuat jurnal yang tadinya ya dia masih desainnya agak bisa dikatakan kurang begitu menarik ya. Mungkin dengan adanya desain-desain yang menarik dapat menarik siswa atau murid ini juga di sekolah saya untuk mengisi pengabdian mereka sebagai penghubung antara pihak sekolah dengan orang tua dalam pemantauan kehadiran mereka di sekolah. Ya, jadi rencananya itu membuat jurnal yang lebih menarik ya. Iya. Saya Pak Marco luar biasa sekali ya kreatifnya. Nah Pak Marco nanti melakukan rencana ini kira-kira kapan? Ya, kalau rencananya secepatnya ya Bu Ece ya, mungkin dalam bulan ini sehingga pemantauannya bisa dilakukan dengan perhatian khusus bagi siswa-siswa yang terlambat. Baik Pak Marco. Nah dari apa yang tadi Pak Marco sampaikan, saya ingin tahu lagi nih dari strategi yang sudah disusun itu nanti Pak Marco melakukannya sendiri atau ada meminta pihak lain Pak Marco? Baik, tentunya saya tidak bisa bekerja sendiri ya Bu Ece ya, tentu saya membutuhkan dukungan dari rekan-rekan guru seperti wali kelas juga, dan juga ada perusahaan kesiswaan, bahkan juga penjaga sekolah yang setiap hari juga ada mengatur siswa di depan sekolah. Oke baik Pak Marco, luar biasa sekali. Semoga semua strategi rencana yang sudah Pak Marco susun itu dapat dilakukan dengan baik dan ada hasil yang baik juga Pak Marco ya. Nanti saya ingin sekali berbicara lagi dengan Pak Marco untuk mengetahui hasil dari rencana yang sudah Pak Marco susun. Boleh ya Pak Marco ya? Boleh sekali Bu Ece. Baik Pak Marco, mungkin begitu saja obrolan kita hari ini Pak Marco. Sekian dan terima kasih Pak Marco. Terima kasih Bu Ece sudah menyempatkan waktu. Oke, luar biasa sekali ini pelaksanaan coaching hari ini antara Ibu Ece dan Pak Marco. Kira-kira Ibu Ece apa yang ingin Ibu Ece lakukan selama proses coaching? Baik Bu Nisa, yang tadi saya lakukan, saya mencoba untuk melakukan alur ceritanya dengan baik sehingga tadi juga boleh menemukan solusi terkait dengan rencana aksi dari rekan sejawat yang saya kerjakan. Menarik sekali ya Ibu Ece ya. Tadi Ibu Ece sudah melaksanakan coaching sesuai dengan alur cerita. Ibu Ece juga tidak lupa dengan 3 hal yang penting tadi ya, sebagai ada present, terus pendengar aktif dan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Oke, kompetensi apa lagi nih yang Ibu Ece akan kembangkan lagi nih Bu Ece? Baik Bu Nisa, yang ingin saya kembangkan lagi di coaching berikutnya, saya ingin mengembangkan itu pendengaran aktif. Baik Ibu Ece. Oke, sekian dari saya nih observasi hari ini Ibu Ece. Saya ucapkan terima kasih Ibu Ece. Baik Bu Nisa, terima Mari, Bu kasih. Ece. Selamat sore Bu Anissa. Selamat sore Pak Marco. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik nih Pak Marco. Gimana kabarnya Pak Marco hari ini? Puji Tuhan, alhamdulillah sehat Bu Anissa. Ya Bu Anissa, hari ini akan melaksanakan coaching ya. Iya Pak Marco. Baik, sebelum Ibu Anissa melaksanakan coaching, mungkin saya menyiapkan beberapa hal ya terkait dengan rubrik penilaian seperti alur tirta, sehingga Ibu Anissa bisa menggunakan alur tirta itu dalam coaching nantinya. Kemudian jangan lupa prinsip-prinsip dari coaching itu, kemitraan, bagaimana proses kreatif dan mengembangkan potensi, dan tentunya pertanyaan-pertanyaan yang berbobot sehingga coaching dapat mengembangkan kemampuan atau bakatnya. Selanjutnya, sebelum Ibu Anissa ada dalam coaching itu, saya boleh menanyakan beberapa hal ya. Boleh. Ya, kira-kira kompetensi coaching apa yang Ibu Anissa ingin dikembangkan? Ya, yang ini saya kembangkan itu Pak Marco yang pertama yaitu present, kehadiran penuh, mendengarkan dengan aktif dan menanyakan pertanyaan yang berbobot. Baik, luar biasa ya. Selanjutnya, bagian kompetensi mana yang menjadi fokus atau spesifik nih ya Ibu Anissa ya, yang ingin dicapai dalam coaching nanti? Kompetensi yang ingin
saya capai ya, itu ada 2, yaitu mendengarkan dengan aktif dan menanyakan pertanyaan yang berbobot. Baik. Nah, selanjutnya kira-kira indikator pencapaian apa yang Ibu Anissa ingin kembangkan lagi dalam percakapan coaching nantinya? Ya, yang ingin saya kembangkan yaitu saya ingin coach itu mendapatkan solusi dari permasalahannya dan coach dapat menyelesaikan permasalahan yang dia hadapi. Baik, semoga nantinya Ibu Anissa dapat melaksanakan coaching ini dengan baik dan memperoleh hasil yang maksimal dari coaching yang nanti Ibu akan lakukan. Terima kasih Pak. Baik, selamat melakukan coaching ya Bu Anissa, semoga sukses selalu. Iya Pak Marco, makasih. Selamat siang Ibu Ece. Selamat siang Bu Lisa. Bagaimana nih kabarnya Ibu Ece? Kenapa Ibu Ece? Macam ada masalah Ibu Ece? Iya, maaf juga sebelumnya saya harus membuka diri satu waktuan untuk datang mendengar curhatan saya. Boleh ya, Bu? Boleh Ibu Ece. Baik. Permasalahan apa sih yang Ibu Ece hadapi ini saat ini? Ini bisa masalah yang saya hadapi ini cukup spesifik karena terkait dengan rekan kerja saya di sekolah, terutama sebagai pembina OSIS. Jadi rekan kerja saya ini tidak bertanggung jawab begitu bisa dengan tugas yang sudah dikasih, sehingga menempatkan tanggung jawabnya pada kami. Apakah Ibu Ece sudah melakukan komunikasi dengan guru sejawat yang tadi Ibu Ece? Iya, baik Bu Lisa. Untuk komunikasi sejauh ini saya sudah lakukan Bu Lisa ya. Yang saya lakukan itu saya selalu menghubunginya lewat WA untuk mengingatkan ini ada kegiatan ini ya. Tapi kenyataannya hanya datang sebentar saja, terus sisanya itu izin, alasan ini, alasan itu, dan bukan hanya sekali 2 kali, itu keterusan Bu Lisa. Gitu ya. Untuk pengamatan Ibu Ece sendiri nih, Ibu Ece tentang guru tersebut bagaimana Ibu Ece? Kalau menurut saya mungkin guru tersebut kurang begitu bertanggung jawab ya bagi saya, mungkin karena lebih mementingkan aktivitasnya yang lain. Iya. Kondisi idealnya yang Ibu Ece ingin dapat itu seperti apa Ibu Ece? Baik bisa jadi kalau dari apa yang saya nilai terkait dengan yang sudah saya lakukan sejauh ini, ya nilainya itu masih di angka 6, padahal maunya saya itu minimal 9 atau maksimalnya 10. Itu ya Ibu Ece ya. Untuk Ibu Ece tadi ingin penilaian 8 atau 9 ya, bahkan 10 nih Ibu Ece dari permasalahan ini. Benar. Apa yang Ibu Ece terapkan Ibu Ece? Untuk rencana saya ke depannya bisa saya ingin melakukan diskusi dengan rekan sejawat yang senior khususnya di bagian pembina OSIS supaya bisa mendapat solusi yang jalan keluar, dan juga saya ingin menghadirkan rekan sejawat yang punya tadi dan menghadirkan kepala sekolah sebagai penengah supaya kita bisa mengetahui apa yang diinginkan oleh rekan sejawat tersebut supaya kita bisa memfasilitasi dia. Mungkin dia bisa bertanggung jawab lagi. Itu kan diskusi. Gitu ya Bu Ece ya. Terus selama ini Bu Ece, siapa yang membantu Ibu Ece di dalam menerapkan hal itu Bu Ece? Iya. Untuk nanti penerapannya saya akan meminta bantu dari rekan sejawat lainnya yang sama-sama pembina OSIS, dan juga tentunya rekan sejawat yang senior juga khusus di bagian pembina OSIS juga, dan juga kepala sekolah. Kira-kira ini Ibu Ece memerlukan waktu
komitmen apa nih yang Ibu Ece akan lakukan Ibu Ece? Nah, komitmennya itu saya berharap sekali Bu Nisa terkait sejauh ini bisa lebih bertanggung jawab lagi, tidak sama seperti sebelumnya. Ada perubahan lagi depannya. Iya, aduh, ini sudah ini ya Ibu Ece ya. Ibu Ece permasalahan Ibu Ece tadi sudah Ibu Ece menemukan solusi untuk penerapan yang Ibu Ece akan lakukan. Nah, ini bagaimana Ibu Ece perasaannya Ibu Ece hari ini nih? Sampai akhir percakapan kita ini perasaan saya menjadi lebih plong ya, karena saya sudah menyampaikan kepada Bu Nisa boleh memberikan motivasi pada apa yang sudah saya rencanakan ke depan. Terima kasih Bu Nisa ya. Baik, terima kasih lagi Ibu Ece. Sampai ketemu di lain waktu lagi ya Ibu Ece. Baik Bu Nisa, nanti kalau sudah ada hasil perubahannya saya mau mengundang Bu Nisa lagi nih untuk ngobrol. Baik, Ya boleh ya Bu Ece, Nisa ya. boleh dong. Iya. Oke Bu Nisa, terima kasih untuk waktunya. Iya Ibu Ece, selamat siang. Ya, Ibu Anissa luar biasa ya. Tadi saya melihat percakapan coaching dengan Ibu Ece dan Ibu Anissa sangat begitu semangat dan juga mendengarkan apa yang menjadi permasalahan dari Ibu Ece. Nah, Ibu Anissa, saya mau menanyakan ya beberapa hal. Kira-kira apa yang sudah dilakukan saat coaching tadi dengan Ibu Ece? Iya, yang saya lakukan di waktu coaching dengan Ibu Ece tadi, alhamdulillah Pak Marco, saya sudah menerapkan Alutirta dan saya tidak lupa juga dengan 3 prinsip hal yang penting. Di situ ada present, kehadiran penuh, di situ ada juga pertanyaan yang berbobot dan saya sebagai pendengar yang aktif. Baik, nah sebelum pertanyaan yang selanjutnya ya Ibu Anissa ya, saya ingin menyampaikan beberapa catatan dari hasil observasi yang tadi Ibu Anissa lakukan dengan Ibu Ece, dan memang sangat terlihat sekali bahwa tergambar alur cerita dari percakapan yang sudah dibangun tadi, dan Ibu Ece juga sudah menemukan solusi dan tentunya menentukan rencana aksinya ke depan terkait dengan masalah yang sedang dihadapi dan dialami oleh Ibu Ece. Nah, pertanyaan yang terakhir nih Bu Anissa, kira-kira kompetensi apa lagi nih yang akan Ibu kembangkan dari percakapan tadi? Ya, kompetensi yang akan saya kembangkan Pak Marco, yang pertama yaitu present, yaitu kehadiran penuh ya Pak Marco ya, dan keaktifan pendengar saya. Baik, luar biasa ya. Semoga kedepannya dari hasil coaching tadi Ibu Anissa bisa mendapatkan hasil yang maksimal dan juga dapat meningkatkan apa yang menjadi target Ibu Anissa terkait dengan permasalahan-permasalahan. Baik Ibu Anissa, terima kasih sudah meluangkan waktu. Iya Pak Marco, Ayo sama-sama. Observasi kami. Selamat sore dan sampai ketemu lagi di hari-hari berikutnya. Baik Pak Marco, selamat sore. Siang Pak Marco. Selamat siang Ibu Ece. Bagaimana kabarnya Pak Marco? Luar biasa, sehat Ibu Ece. Ibu Ece apa kabarnya? Baik Pak Marco. Pak Marco hari ini mau melanjutkan observasi ya? Ya, benar sekali Ibu Ece. Baik Pak Marco. Sebelum Pak Marco melakukan observasi, saya mau menyampaikan beberapa hal terkait dengan penilaian yang Pak Marco ya. Iya, Jadi Ibu Ece. nanti pada saat observasi ini proses coachingnya itu menggunakan alur tirta yang mana menggunakan pertanyaan yang berbobot supaya coach juga dapat menjawab dengan baik ya Pak Marco. Baik, Ibu Dan Ece. juga ada prinsip coachingnya, yaitu ada kemitraan, terus proses yang kreatif dan memaksimalkan potensi. Nah Pak Marco, sebelum melakukan proses coaching nanti, saya ingin bertanya, boleh ya Pak Marco ya? Boleh Ibu Ece. Nah Pak Marco, nanti proses coachingnya ini kompetensi coaching apa yang ingin Pak Marco kembangkan? Baik Ibu Ece, kompetensi yang ingin saya kembangkan itu tentunya saya harus presence, kehadiran penuh saya dalam coaching itu, kemudian mendengarkan aktif, dan tentunya pertanyaan yang berbobot saya ajukan kepada coach nantinya. Baik Pak Marco, biasa sekali. Terus Pak Marco, dari kompetensi yang tadi Pak Marco sampaikan, bagian mana yang paling spesifik yang ingin Pak Marco observasi? Ya, yang menjadi fokus saya yaitu di bagian mendengarkan dengan aktif dan juga
mengajukan pertanyaan yang berbobot sehingga percakapan itu bisa mengalir dan saya bisa mengetahui permasalahan yang dialami oleh coaching. Lalu Pak Marco, indikator ketercapaian apa yang Pak Marco inginkan pada saat proses coaching? Ya, tentunya yang saya inginkan dari percakapan coaching nantinya yaitu coach dapat menemukan solusi dari permasalahan yang sedang dialami dan dapat menentukan rencana aksinya terkait dengan penyelesaian permasalahan yang dialami Bu Ece. Baik Pak Marco, luar biasa sekali ya. Semoga proses coachingnya berjalan dengan lancar ya Pak Marco. Selamat melakukan coaching Pak Marco. Terima kasih Ibu Ece. Selamat siang Ibu Anissa. Selamat siang Pak Marco. Bagaimana kabarnya hari ini? Pak Marco bagaimana keadaannya? Ya puji Tuhan, alhamdulillah saya sehat dan baik Bu Anissa. Nah Ibu Anissa, saya dengar-dengar nih ada sesuatu yang mau Ibu sampaikan ke saya. Iya, betul sekali Pak Marco. Boleh Ibu Anissa ceritakan? Boleh Pak Marco, dengan senang hati Pak Marco sudah meluangkan waktunya ini untuk saya bercerita tentang permasalahan saya nih Pak Marco. Jadi gini Pak Marco, salah satu siswa saya ini Pak Marco, dia itu nggak pernah menjaga sains Pak Marco, bahkan dia pun masuk dia nggak pernah mengerjakan tugasnya. Baik, jadi ini terkait dengan permasalahan Ibu Anissa ya di kelas ketika pembelajaran Ibu Anissa ya. Nah dari permasalahan itu kira-kira Bu Anissa punya harapan apa nih dari situasi yang Ibu hadapi sekarang? Ya, dan saya harapkan dia aktif seperti teman-teman yang lain Pak Marco. Baik, dari permasalahan tadi pasti ya Ibu Anissa menginginkan perubahan seperti apa nih yang murid yang tadinya kita menyukai pelajaran Ibu Anissa dia lebih dinilai lagi. Iya Pak Marco. Jadi di sini untuk perubahan itu Pak Marco saya itu ingin menerapkan metode dengan metode game itu Pak Marco. Jadi di sini saya menerapkan metode game itu yaitu game yang berantai gitu Pak Marco. Jadi yang dulunya mungkin dia aktif di dalam kelas, dia aktif karena bahasa Inggris itu kan ini ya Pak Marco ya mungkin penulisan sama pengucapannya kan beda. Itu mungkin anak-anak yang bikin boring gitu ya Pak Marco kan. Jadi saya bikin game itu Pak Marco. Jadi di mana anak yang mungkin pasif menjadi aktif Pak Marco. Nah dengan itu kan misalnya itu mereka mau tidak mau mereka berbicara kan Pak Marco, mau tidak mau mereka juga mendengarkan. Dengan game itu kan mereka melakukannya dengan senang gitu Pak Marco. Jadi anaknya bisa kembali aktif. Baik. Dengan situasi seperti itu yang Ibu sudah maksudnya rencanakan ke depannya seperti itu, kira-kira dari level 1 sampai 10 kira-kira Ibu Anissa memberikan nilai berapa dalam situasi yang sedang dihadapi oleh Ibu Anissa? Itu kalau masalah yang sedang saya hadapi ini ya Pak Marco ya sebelum saya memakai metode ini ya saya kasih nilai 4 ya? Oke baik. Dan tentunya Ibu Anissa ingin menaikkan levelnya lagi tidak? Ingin dong Pak Marco, ingin sekali. Baik, kira-kira strategi seperti apa selain metode game yang tadi ya, sehingga murid lebih aktif lagi untuk speaking mungkin dan mungkin listeningnya. Nah, jadi kira-kira selain tadi game yang tadi, kira-kira apakah Bu Anissa akan melakukan strategi yang lain? Yang jelas ya Pak Marco, tapi saya ingin sekali memberikan strategi yang lain yang lebih aktif lagi ya. Mungkin kalau tadi mungkin saya menggunakan game, mungkin nanti kedepannya lagi saya akan bisa menggunakan video supaya mereka tahu bagaimana cara speaking dan bagaimana cara mendengarkan dengan Baik, berarti selain metode game tadi, tentunya dibantu dengan media visualisasi ya, Iya, betul sehingga sekali, mereka Pak. bisa menonton, menyimak, kemudian bisa melakukan apa yang menjadi petunjuknya ya Bu Anissa yang luar biasa. Nah, kira-kira nih kapan ya Bu Anissa melaksanakan metode atau strategi yang tadi Ibu sudah sampaikan? secepatnya Pak Marco, mungkin dalam minggu-minggu ini atau minggu depan lah Pak Marco, paling lambat saya sudah menerapkan metode ini. Baik, luar biasa ya semangat Ibu Anissa ya, meskipun menghadapi situasi itu, tapi ide-idenya muncul dan bisa dapat memberikan kebutuhan belajar bagi muridnya di kelas. Nah, Ibu Anissa, adakah yang membantu Ibu Anissa dalam melaksanakan rencana dan ide yang tadi Ibu sampaikan tadi? Ya,
jelas ada Pak Marco, yaitu teman sejawat saya berkolaborasi dengan teman sejawat saya Pak Marco sama Mas. Baik, berarti sesama rumpun ya? Iya. Ya, luar biasa. Nah, terakhir Ibu Anissa ya, karena mungkin kita dibatasi dengan waktu. Bagaimana nih komitmennya Ibu Anissa terkait dengan pemenuhan kebutuhan belajar dalam permasalahan tadi? Iya, komitmen saya nih Pak Marco, saya tetap harus berkolaborasi dengan teman sejawat Pak Marco, dan saya harus banyak mencari media-media atau pembelajaran yang menyenangkan gitu ya, metode-metode yang menyenangkan bagi siswa saya. Baik, luar biasa ya, berarti Ibu sangat termotivasi sekali ya dalam pemenuhan kebutuhan belajar ini tadi dengan permasalahan yang begitu kompleks, dengan melibatkan rekan guru sebagai teman untuk membantu Ibu dalam rencana-rencana ke depannya. Nah, dari sesi perbincangan kita di hari ini, bagaimana perasaan Ibu Anissa nih? Terus saya kayak macam lega gitu ya Pak Marco ya, plong gitu ya, udah bisa berbagi sama Pak Marco permasalahan yang saya hadapi di sekolah saya Pak Marco. Terima kasih banyak loh Pak Marco. Ya, terima kasih ya Bu Anissa ya sudah berbagi, dan tentunya saya penasaran ya Bu Anissa ya, kira-kira ketika Ibu Anissa melakukan rencana-rencana tersebut, adakah perubahan-perubahannya nanti? Mungkin nanti kita bisa sharing lagi di lain waktu ya, untuk sharing berbagi terkait dengan keberhasilan Ibu Anissa dalam menerapkan metode dan strategi dan ide yang tadi Ibu Anissa akan laksanakan untuk mengatasi permasalahan tadi. Luar biasa. Baik Pak Marco, Ya. terima kasih banyak ya Pak Marco ya. Nanti insya Allah kalau saya sudah menerapkan metode yang saya lakukan, nanti kita bisa melakukan. Siap, Ibu Anissa. Lagi. Terima kasih Bu Anissa atas Ya, waktunya. Pak Marco. Sampai ketemu lagi di hari Terima kasih kembali. Selamat sore. Baik Pak Marco, luar biasa sekali proses coachingnya ya Pak Marco ya. Saya amati tadi berjalan dengan lancar, terus tidak terlalu tegang, pokoknya mantap Pak Marco. Nah Pak Marco sudah selesai proses coaching, ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan ya Pak Marco ya. Yang pertama, dari proses coaching tadi, apa yang sudah Pak Marco lakukan? Ya, dari proses coaching tadi yang saya lakukan dengan Ibu Anissa, saya berusaha untuk tetap berpedoman kepada alur Tirta tadi seperti yang tadi disampaikan. Kemudian saya lebih mengembangkan prinsip-prinsip dari coaching tadi itu. Jadi bagaimana saya bisa berpikir kreatif dan juga mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot, menciptakan kemitraan sehingga proses coaching itu berjalan dengan baik. Baik Pak Marco ya. Nah, benar sekali ya, dari catatan saya juga terlihat jelas bahwa Pak Marco boleh menerapkan alur itu dengan baik, pertanyaan-pertanyaannya juga berbobot, dan coachingnya juga bisa menyampaikan sesuai dengan apa yang Pak Marco tanyakan. Nah, dan juga prinsip coaching juga terlihat jelas di sana. Nah, bagus sekali ya Pak Marco ya. Nah, Pak Marco, ke pertanyaan yang terakhir, kompetensi apa lagi yang akan Pak Marco kembangkan jika nanti ada proses coaching berikutnya? Ya, kompetensi yang ingin saya kembangkan lagi nih Bu Ice ya. Tadi percakapan tadi saya mungkin lebih mendengarkan lebih aktif lagi, sehingga dari proses mendengar tadi saya bisa membuat pertanyaan yang berbobot dari proses mendengar tadi, sehingga permasalahan itu bisa teruraikan dan bisa dicarikan solusi dari masalah yang dihadapi oleh Anissa tadi. Baik Pak Marco, luar biasa sekali ya Pak Marco ya. Semoga proses coaching ke depannya nanti berjalan lebih baik lagi, dan kompetensi yang diinginkan untuk dikembangkan itu dapat dilakukan dengan baik. Oke Pak Marco, mungkin saja untuk hari ini. Semoga ke depannya lebih baik lagi Pak Marco, dan selamat sore. Ibu Ice, terima kasih. Iya. Demikian video demonstrasi kontekstual modul 2.3 coaching untuk supervisi akademik. Semoga bermanfaat dan menginspirasi. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, menggerakkan.